ada kalanya umat-umat Tuhan yang menuruti kehendak Tuhan, yang menuruti perintah Tuhan, yang menuruti firman Tuhan. Karena hukum-hukum Tuhan itu seringkali dalam Alkitab itu disebut sebagai firman Tuhan ya. Pada saat kita menuruti firman Tuhan, seringkali kita mendapatkan masalah. Seperti saya katakan tadi, kita dapat kehilangan pekerjaan kita. Ada istri atau suami yang mengikuti Yesus dan seluruh ajarannya. Tapi kemudian harus apa? Dipisahkan diceraikan oleh sang suami atau oleh sang istri oleh sebab kebenaran yang diyakininya. Ada begitu banyak ya. Pada saat kita mencoba untuk menuruti kehendak Tuhan, kita mendapatkan masalah. Dan inilah masalah yang kita akan lihat. Masalah yang akan kita lihat, tapi pada saat kita bermasalah, adakah Tuhan peduli? Adakah Tuhan memberikan jalan keluar? Tentu saja. Walaupun nama Tuhan tidak disebutkan dalam kitab Esther, tetapi Tuhan ada di balik layar. Tuhanlah yang memberikan kebebasan dan kebesaran kepada umat-umatnya yang pada mulanya direndahkan, diinjak-injak, dianiaya dan diancam untuk dimusnahkan. Kitab Esther, mari kita lihat ya. Garis besar buku Esther, kita seperti saya katakan tadi, mula-mulanya itu waduh sepertinya kalah ini umat-umat Tuhan. Pada mulanya ini bagaikan satu sejarah atau satu drama ya, seperti seakan-akan ya. Yaitu yang dalam konteks apa? Dari satu drama dalam satu konteks seakan-akan umat Tuhan itu apa? Mendapatkan masalah yang besar dan pada akhirnya mendapatkan kelepasan. Nah, kita lihat bagaimana ada konteks. Dalam konteks garis besar buku Esther menurut Andrew Study Bible, ada berkat yang tidak terduga di istana Persia. Ada blessing in disguise. Ya. Di mana kehormatan raja ditantang. Kita sudah lihat bagaimana Ratu Wasti. Ya, dia dianggap mempermalukan raja karena tidak memenuhi keinginan raja. Dia tidak mau dipamerkan. Dia harga dirinya tidak mau diinjak-injak begitu saja hanya untuk dipamer-pamerkan. Dan oleh sebab itu raja merasa apa? Wah, dihina ya, dihina oleh sebab ratu yang mau berdiri. Ratu yang memiliki prinsip dengan kata lain ya. Lalu kemudian kita lihat apa yang terjadi kemudian ada orang-orang Yahudi yang di istana Ahasiweros, adanya Mordekai dan juga Esther. Ya, jadi berkat yang tidak terduga itu ada terjadi di istana Persia. Tapi ada ancaman dari kemudian ada apa? Ada ancaman, ada skema untuk membunuh orang Yahudi. Dimulai dari kitab Esther pasalnya yang ketiga, pasal 3. Di mana kehormatan Haman ditantang. Ada Mordekai yang tidak mau menyembah Haman. Dan reaksi orang-orang Yahudi terhadap perintah Haman, waduh ketakutanlah mereka. Ketakutanlah mereka ya. Ancaman skema untuk membunuh orang-orang Yahudi. Tapi poin ketiga kemudian terjadi apa? Ada pembalikan. Kejatuhan musuh Yahudi. Musuh Yahudi mencoba untuk menjatuhkan. Dimulai dengan menjatuhkan Lot, menjatuhkan undian. Kapan ini bangsa Yahudi ini apa? Kapan bangsa Yahudi ini dibinasakan? Tapi mereka yang mencoba untuk menjatuhkan bangsa Yahudi, yang dengan menjatuhkan undian, mereka yang kemudian akan jatuh. Mereka yang kemudian akan jatuh. Pembalikan kejatuhan musuh Yahudi. Mordekai dihormati dan Haman kemudian dipermalukan dalam Esther 6 ayat 1-14. Lalu konfrontasi Esther dengan Haman dan Raja dalam kitab Esther pasalnya yang ke-7. Dan kita lihat peninggian. Adanya posisi dan keamanan orang Yahudi itu yang dipastikan dalam Esther 8 sampai Esther 10. Jadi otoritas kekuasaan diberikan kepada Mordekai dan Esther. Kemenangan, pemulihan dan perayaan, ya, perayaan Purim, ya, penghargaan permanen kepada Ahasweros dan kepada Mordekai. Jadi enggak, garis besar buku Esther. Baik, mari kita lihat dulu. Yang pertama, orang yang mengancam untuk memusnahkan. Dari kitab pelajaran sekolah sahabat kita, yaitu seorang yang bernama Haman bin Hamedata, disebutkan sebagai orang Agag. Kenapa bukan orang Persia? Apa itu orang Agag? Oke, Raja Agag atau orang Agag. Kenapa itu dituliskan oleh penulis kitab Esther? Ya, kenapa penulis kitab Esther menyebutkan nama Agag? Karena Agag itu adalah diasosiasikan, dikonotasikan dengan orang Amalek. Kenapa orang Amalek itu, si Haman orang Amalek ini disebut orang Agag? Karena dia berhubungan dengan seorang raja Amalek yang bernama Raja Agag. Raja Agag. Ya. Jadi 1 Samuel 15 ayat 20 dan ayat 32 sampai 33 katakan, lalu kata Saul kepada Samuel, aku memang, ini Raja Saul ya, aku memang mendengarkan suara Tuhan dan mengikuti jalan yang telah disuruh Tuhan kepada aku, dan aku membawa Agag, raja orang Amalek. Tetapi orang Amalek itu sendiri telah kutumpas. Jadi, Raja Saul telah melakukan pelanggaran. Kenapa?
Samuel memerintahkan semua orang Amalek harus dibinasakan. Kenapa? Karena dosa mereka. Kemudian kalau mereka tidak dibinasakan, mereka yang akan membinasakan orang Yahudi. Itulah sebabnya Tuhan dalam kematahuannya sudah memberikan kesempatan kepada orang Amalek bertobat, tapi mereka tidak mau bertobat. Jadi Tuhan akan menghukum mereka, membinasakan mereka semua seperti air bah dengan perantaraan orang Israel. Dengan perantaraan orang Israel. Dan semua harus dibunuh. Tetapi masalahnya dengan Saul, dia biarkan raja Agag, raja orang Amalek itu apa? Tetap hidup untuk sesaat ya. Tapi nanti kita akan lihat ya. Lalu berkatalah Samuel, bawa kemari. Karena lalu kemudian Samuel tegur ini raja Saul ini. Ya, kenapa ada orang-orang yang disisahkan dengan ketel, bukan hanya Agag, mungkin ada lainnya juga disisahkan. Lalu berkatalah Samuel, bawa kemari Agag, raja Amalek itu. Dengan gembira, Agag, raja Amalek itu pergi kepada Samuel. Dia pikir, sebab pikirnya apa? Sesungguhnya kepahitan maut telah lewat. Waduh, aku mungkin akan menghadap Nabi Samuel, karena Nabi Samuel akan membebaskan aku. Ya, aku tidak akan dibinasakan. Tetapi, ayat 33 katakan apa? Tetapi kata Samuel, seperti pedangmu, seperti dosamu, dengar lagi. Dosamu telah membuat perempuan-perempuan kehilangan anak. Demikianlah ibumu akan kehilangan anak di antara perempuan-perempuan. Artinya, kebejatan Agag, kebejatan orang Amalek itu sudah, dosanya itu sudah begitu hebat, ya. Membuat perempuan-perempuan kehilangan anak, ya. Kehilangan anak. Karena apa? Agag itu bunuh. Kalau dia bunuh, memang semua dia bisa juga membunuh, ya. Dia tidak memiliki belas kasihan. Sehingga dosa itu kembali harus ditumpahkan kepada Agag. Lalu sesudah itu, pelajaran ayat firman Tuhan katakan apa? Sesudah itu Samuel mencincang Agag di hadapan Tuhan di Gilgal. Dibunuh. Ya, dibunuh di situ ya. Nah, kalau kita lihat, ini orang Agag, orang Amalek ini adalah musuh bebuyutan dari dulu. Sudah dinyatakan sebagai musuh bebuyutan yang harus dihancurkan, tetapi pada saat yang bersamaan umat-umat Israel itu tidak menuruti firman Tuhan. Ya. Ada saja yang mereka lakukan untuk melepaskan sedikit-sedikit ini orang-orang Amalek seperti Raja Agag. Ya. Keluaran 17 ayat 16 berbicara bahwa Musa berkata, tangan di atas panji-panji Tuhan. Tuhan berperang melawan Amalek turun-temurun. Ya, Tuhan berperang melawan Amalek turun. Nggak perlu tobat-tobat nih ini orang Amalek. Biarpun sudah diperingatkan, tetap saja mereka tidak pernah mau bertobat. Sehingga Tuhan harus berperang melawan mereka turun-temurun. Nah, seperti saya katakan tadi, pertempuran antara orang Israel dan orang Amalek itu bukan hanya pertempuran yang abadi, tetapi juga pribadi. Oke, perseteruan yang abadi dan pribadi. Ingat, Agag mati di tangan Samuel di zaman pemerintahan Raja Saul. Oke, Raja Saul. Nah, kenapa saya tekankan ini? Ya? Kenapa? Kenapa saya tekankan Agag mati di tangan Nabi Samuel di zaman pemerintahan Raja Saul? Kan ada yang menarik di sini. Coba, mari kita lihat. Raja Saul itu dari suku apa dan siapa nama ayah daripada daripada Raja Saul? Untuk menjawabnya, kita baca 1 Samuel 9 ayat 1 sampai 2. Oke, untuk menjawab Raja Saul itu dari suku apa dan siapa nama ayahnya? 1 Samuel 9 ayat 1 sampai 2 katakan apa? Ada seorang dari daerah Benyamin namanya Kish bin Abiel bin Zeror. Oke, bin Bekhorat itu nama-nama ayah daripada Kish itu Abiel, ayah Abiel namanya Zeror, ayah Zeror namanya Bekhorat dan seterusnya. Jadi nama daripada Raja Saul punya ayah itu adalah Kish. Ayahnya Saul, Kish. Dari mana? Dari suku Benyamin. Oke, dari suku Benyamin. Seorang yang berada. Orang itu ada anaknya laki-laki namanya Saul. Oke, ingat? Ada nama Kish dari suku apa? Benyamin. Oke. Pertanyaan berikutnya. Mordekai itu dari suku apa dan siapa nenek moyang daripada Mordekai? Oke. Siapa nenek moyang daripada Mordekai? Mordekai itu dari suku apa dan dari keturunan siapa? Mari kita baca Ester 2 ayat 5. Pada waktu itu ada di dalam benteng Susan seorang Yahudi yang bernama Mordekai bin Yair bin Simei bin Kish, yang ujung-ujungnya itu nenek moyang daripada Mordekai itu adalah ayah juga daripada Raja Saul. Kish, seorang dari suku
Benyamin. Jadi Mordekai adalah keturunan daripada daripada Kis, yang seorang suku Benyamin, yang telah membunuh Agag. Ya. Dengan kata lain, keturunan sekarang, ya, Haman ini adalah keturunan daripada apa? Keturunan daripada Agag. Ya. Dia sekarang dengan kata lain, secara pribadi dengan kata lain, dia akan membalas dendam kepada seseorang yang dari keturunan yang membunuh pada zaman Raja Saul, membunuh nenek moyang daripada Haman, ya. Membunuh nenek moyang daripada Haman. Itulah sebabnya Ester 3 ayat 10 katakan, Haman bin Hamedata, orang Agag, keturunan daripada Agag, seteru orang Yahudi. Jadi ini betul-betul perseteruan yang abadi dan cukup pribadi. Cukup pribadi antara Mordekai dan Haman. Ya, Mordekai dan Haman. Haman keturunan Raja Agag, Mordekai keturunan keturunan daripada Kis, ya, keturunan daripada Kis juga. Oke, anyway. Mari kita sekarang fokus. Selain niatnya untuk membunuh, apa yang telah membunuh dia? Oke. Niatnya kenapa? Kenapa sampai dia memiliki niat untuk membunuh satu bangsa yang ujung-ujungnya niatnya itu justru membunuh dirinya, membinasakan dirinya. Sayang sekali, ya. Kalau kita lihat, satu hal yang menyebabkan kejatuhan daripada Haman adalah satu hal yang dapat menjatuhkan kita semua. Menjatuhkan saudara dan saya. Yang mana kita tidak pernah merasa puas. Ya. Kita tidak pernah merasa puas. Haman sudah memiliki segalanya. Dia memiliki kedudukan, kehormatan. Dia memiliki kekayaan. Segala sesuatu dia boleh dikatakan dia miliki. Dia orang kedua di pemerintahan Raja Persia. Orang kedua dia. Dia bagaikan wakil raja. Ester 3 ayat 1 katakan, setelah peristiwa-peristiwa ini, maka Haman bin Hamedata orang Agag dikaruniailah kebesaran oleh Raja Asweros, dan pangkatnya dinaikkan serta kedudukannya ditetapkan di atas semua pembesar yang ada di hadapan Baginda. Dia sudah sama seperti di zaman Raja Nebukadnezar, sama seperti Daniel. Ya. Dengan kata lain, dia sama seperti Daniel. Tapi apa yang membedakan Daniel dan Haman ini? Seorang yang tidak merasa puas. Ya. Seorang yang tidak merasa puas. Pada suatu saat dia bercerita dengan sahabat-sahabatnya, ya, yang datang ke rumahnya dalam perjamuan juga dengan istrinya, nih Haman ini. Apa yang diceritakan kepada sahabat-sahabatnya? Ini dia katakan. Dalam Ester 5 ayat 11. Maka Haman menceritakan kepada mereka itu besarnya kekayaannya. Waduh, sangat kaya dia. Banyaknya anak-anaknya laki-laki. Dan segala kebesaran yang diberikan raja kepadanya, serta kenaikan pangkatnya di atas para pembesar dan pegawai raja. Ester 5 ayat 11. Apa yang kurang? Ya. Apalagi yang kurang ini dari Haman, saudara? Kaya, kedudukan, kehormatan, keluarga yang banyak, anak-anak. Gak ada yang bisa mengecilkan dia lagi, dengan kata lain. Kecuali raja, ya. Segala sesuatunya dia miliki. Namun seperti kita juga, Haman tidak pernah merasa puas. Ayat 13. Setelah dia katakan besar kekayaannya, segala kebesaran diberikan raja, kenaikan pangkatnya. Tapi apa yang dikatakan di ayat 13? Kita sudah baca ayat 11. Ester 5 ayat 11. Ayat 13 dikatakan apa? Akan tetapi semuanya itu, semua kekayaan, semua anak laki-laki yang dia miliki, segala kebesaran yang dia miliki, pangkatnya yang lebih tinggi dari semua orang, ya, orang kedua raja, semuanya itu tidak berguna bagiku. Selama aku masih melihat si Mordekai, si Yahudi itu, duduk di pintu gerbang istana raja. Dia punya semuanya, tapi dia tidak merasa cukup puas karena ada satu hal yang mengganjal hatinya, satu hal yang dia tidak miliki. Apa itu yang dia tidak miliki? Hanya satu orang yang tidak mau sujud menyembah dia. Satu orang saja. Itulah manusia, ya. Kita tidak pernah merasa puas. Kita sudah punya ini, sudah punya itu. Aduh, orang lain punya lebih. Selalu kita bisa melihat orang lain yang memiliki lebih daripada kita.
Kedudukannya lebih. Kita selalu melihat segala suatu kekurangan yang kita belum miliki, gantinya berfokus kepada apa yang telah kita miliki. Dia memiliki kekayaan, banyaknya anak-anaknya laki-laki, segala kebesaran, segala pangkat, semua. Gantinya melihat semua itu dan membawa dia untuk bersyukur. Dia melihat kekurangan yang terjadi dalam kehidupan. Satu saja kekurangan. Satu orang saja yang tidak sujud menyembah kepadanya. Satu statement yang sering kita dengar ya. You will never feel you have enough. Anda tidak akan pernah merasa cukup. You will never feel you have enough until you feel content with what you have. Anda tidak akan merasa cukup sampai Anda merasa puas dengan apa yang Anda miliki. Rasa puas. Gak usah lihat-lihat orang punya Facebook. Waduh, makanannya lebih enak dari makanan saya. Kok istrinya lebih kelihatan lebih muda. Ya, padahal pakai filter tuh istrinya di Facebook dan lain sebagainya. Kita selalu merasa kurang. Kok orang lain punya view lebih banyak daripada yang view saya punya video. Ya, harus mencantumkan. Waduh, lihat ini. Berapa banyak nih orang yang sudah melihat video-video saya. Nggak usah kita seperti begitu ya. Kalau orang tidak hargai, kenapa? Ya, kita sudah pelajari kitab Esther saja. Esther saja, nama Esther itu tidak tercantum di dalam kitab Perjanjian Baru. Tidak ada satu ayat pun dalam kitab Esther itu yang dikutip di Perjanjian Baru. Ya. Lalu, so what? Kalau nama kita tidak disebutkan, kalau kita tidak dihormati orang, ya tidak ada yang sujud. Ada banyak orang sujud pada kita, kok satu orang ini kok nggak mau sujud sama saya pendeta ya? So what? Ya. Kenapa kita selalu merasa tidak cukup? Padahal sudah banyak yang kita sudah miliki. Kita memiliki selalu keinginan untuk memperoleh, menambahkan. Tetapi sesungguhnya kebahagiaan itu pada saat kita memberi ya. Pada saat bukannya kita menambahkan, tapi kita mengurangi. Mengurangi kesombongan dalam kehidupan kita. Mengurangi segala sesuatu untuk kemajuan umat manusia. Kemajuan pekerjaan Tuhan. Itulah kepuasan itu ya. Kepuasan itu bukan pada saat kita menambahkan, tapi pada saat kita mengurangi, dan mengurangi. Haman yang tidak merasa puas. Ya. Pada mulanya dia disembah, saudara. Ya. Pada mulanya dia disembah. Esther 3 ayat 2 katakan, dan semua pegawai raja yang di pintu gerbang istana berlutut dan sujud kepada Haman. Cuma satu aja enggak ya, si Mordekai. Tapi semua pegawai raja itu apa? Berlutut dan sujud kepada Haman. Dipuja dan dipuji. Jempolnya banyak. Ada 1000 orang angkat jempol terhadap program kita. Satu orang angkat jempolnya jempol ke bawah. Tidak setuju, kita sakit hati. Jangan begitu ya. Itu kita jadi seperti Haman. Ya. Kita jadi seperti Haman kalau tiba-tiba jempol-jempol tidak naik di video-video kita. Ya. Kita langsung ribut, langsung membuktikan, waduh ini yang banyak kok yang kasih naik jempol, cuma satu orang tuh yang kasih jempol ke bawah. Hati-hati. Kita jangan menjadi seperti Haman yang gila untuk disembah. Kenapa? Pada saat kita menjadi seperti Haman yang gila untuk disembah, yang tidak merasa puas, apa yang terjadi? Dia yang disembah, yang rindu untuk semua orang menyembah dia yang pada akhirnya menyembah. Dan dalam keadaan penyembahan itulah dia mati dengan kelainya, digantung kemudian. Haman yang disembah dalam Esther 3 ayat 2. Di dalam Esther 7 ayat 7 dan 8. Sekarang Haman yang disembah akan menjadi Haman yang menyembah. Haman yang menyembah. Esther 7 ayat 7 sampai 8. Haman masih tinggal dia pada saat dia dinyatakan. Nanti besok juga kita akan bahas sedikit tentang ini ya. Pada saat dia datang apa? Dia sudah ketahuan belangnya, sudah ketahuan dia punya niat jahatnya, yang mana dia akan juga membunuh ya Ratu Esther ya. Maka Haman masih tinggal memohon nyawanya kepada Esther sang ratu karena ia melihat bahwa telah putus niat raja. Raja telah sudah cukup kuat niat raja untuk mendatangkan celaka kepadanya. Lalu raja masuk dan pada saat raja masuk dia lihat apa? Dia sedang melihat Haman berlutut pada katil tempat Esther berbaring. Wah, lebih marah raja. Kamu mau melecehkan istriku? Wah, langsung digantung si Haman. Sesudah itu. Tapi coba kita lihat sebelum dia digantung apa yang dia buat. Haman berlutut. Dia minta semua orang berlutut. Pada saat kita gila hormat. Ya, pada saat kita minta semua orang harus angkat jempol buat kita.
hati-hati. Karena pada akhirnya kita yang harus berlutut. Kita harus berlutut. Bagaimana dengan Mordekai? Ya, pelajaran kita bicara tentang Mordekai ya. Tadinya tidak ada apa-apanya. Haman, kisah dalam kitab Esther bicara tentang Haman, orang kedua dalam kerajaan. Orang kedua dalam kerajaan. Tetapi siapa yang kemudian menjadi orang kedua dalam kerajaan? Tidak lain tidak bukan adalah Mordekai. Ya, Mordekai, bukan lagi Haman. Pada awalnya, kita lihat pada saat pakaian Mordekai itu pertama kali disebutkan. Itu bukan pakaian kerajaan. Pada saat pakaian Mordekai disebutkan dalam Esther 4 ayat 1 sampai 4. Pakaian Mordekai itu adalah pakaian orang yang berkabung. Pakaian orang yang merendahkan dirinya serendah-rendahnya. Orang yang berlutut di hadapan Allah. Walaupun nama Allah tidak ada dalam kitab Esther ya. Tapi kita melihat bagaimana pada saat pakaian itu diasosiasikan dengan Mordekai. Dia berada dalam satu posisi yang berlutut. Menyembah Tuhan. Posisi merendahkan diri. Merendahkan diri. Orang yang merendahkan diri, firman Tuhan katakan, akan dibesarkan. Akan dimuliakan. Ya. Tapi orang yang meninggikan dirinya sendiri, akan direndahkan. Jadi hati-hati. Jangan kita di Facebook dan lain sebagainya mencoba untuk meninggikan diri kita sendiri ya. Mencoba untuk melihat supaya orang lihat, saya ini siapa? Ini nggak kenal nih saya ini siapa? Ya, lihat nih, saya punya pencapaian di Facebook dan lihat sebagainya ya. Orang-orang yang sudah melihat program-program saya, orang-orang yang sudah melihat video-video saya, emang nggak tahu saya ini siapa? Hati-hati, saudara ya. Hati-hati. Marilah kita selalu mengenakan kain kabung seperti Raja Daud yang mengenakan pakaian kabung. Orang yang berkabung di dalam Alkitab itu adalah orang-orang yang menyadari kekecilan mereka, kelemahan-kelemahan mereka, dosa-dosa mereka itu berada dalam pakaian kabung. Orang yang berduka. Berduka bukan hanya karena kematian, tapi pertama-tama berduka oleh sebab dosa-dosa mereka atau dosa-dosa orang di sekeliling mereka. Ya, itulah asosiasi daripada kain kabung di dalam Alkitab. Dan ini terjadi kepada Mordekai. Esther 4 ayat 1 dan 4 katakan, setelah Mordekai mengetahui segala yang terjadi itu, dosa keberdosaan Haman yang akan menyebabkan kepunahan bangsa Yahudi, maka ia mengoyakkan pakaiannya lalu memakai kain kabung dan abu. Ya. Bahkan ketika itu dia masuk ke istana raja, tapi tidak boleh masuk karena tidak boleh masuk ke istana raja pakaian kabung, dia hanya di depan pintu raja. Kemudian dayang-dayang dan sida-sida Esther melihat dia. Lalu apa? Ayat 4. Ketika dayang-dayang dan sida-sida Esther memberitahukan hal itu kepadanya, maka sangatlah risau hati sang ratu. Lalu dikirimkannya lah pakaian, supaya pakaian yang baik, pakaian kerajaan ya, supaya dipakaikan kepada Mordekai dan supaya ditanggalkan kain kabungnya daripadanya. Tetapi tidak diterimanya. Ya. Mordekai melambangkan bahwa dia akan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dia menyadari dosanya, menyadari dosa-dosa umat manusia, dosa-dosa yang ada di sekelilingnya, dosa-dosa Haman yang akan menyebabkan kebinasan umat-umat Tuhan pada saat itu orang-orang Yahudi. Dan pada saat dia diminta untuk dipakaikan pakaian dari Esther yang dari kerajaan itu ya, dipakai, dia bilang dia tidak. Dia sedang berduka bukan untuk dirinya, tapi duka terhadap dosa-dosa umat manusia, termasuk dosa dirinya. Tapi apa pakaian akhir daripada Mordekai? Pada saat pakaian kemudian kita lihat hanya 2 kali Mordekai itu diasosiasikan dengan pakaian. Pakaian pertama adalah pakaian apa? Kain kabung. Kain kabung. Itu biasanya kain kabung itu adalah pakaian yang compang-camping, pakaian yang dari mungkin karung-karung beras punya gitu ya, seperti begitu ya di zaman dahulu ya. Bukan pakaian untuk pakaian betul-betul ya, seperti kain beras dan lain sebagainya. Pakaian berkabung itu demikian. Ya. Tapi pada saat kali kedua disebutkan pakaian yang dikenakan kepada Mordekai. Pada akhirnya pakaian akhir Mordekai itu tercatat dalam Esther 8 ayat 15. Apa yang ditulis di situ? Dan Mordekai keluar dari hadapan raja dengan memakai pakaian kabung? Bukan. Dia setelah bangsa Israel mendapatkan keselamatan, bangsa Yahudi mendapatkan keselamatan, maka Mordekai keluar dari hadapan raja dengan memakai pakaian kerajaan daripada kain ungu tua dan kain lenan.
dengan memakai tajuk emas yang mengagumkan, serta jubah daripada kain lenan halus dan kain ungu muda. Itu warna-warni kerajaan. Kalau Anda membaca Ester pasal 1, itu tirai-tirai ataupun kain-kain di tempat pesta itu dari kain ungu muda dan kain lenan halus ini. Kerajaan, dia memakai pakaian kerajaan. Pada saat kita merendahkan diri kita, Tuhan akan meninggikan kita. Pada saat kita meninggikan diri kita, Tuhan akan merendahkan kita. Seperti Haman. Pelajaran yang menarik lainnya adalah, kita lihat bagaimana Mordekai di tengah-tengah kebudayaan asing, di tengah-tengah kebudayaan yang bertentangan dengan keyakinannya, dia tetap setia. Dia tetap memiliki kesetiaan. Satu observasi daripada seorang profesor dari Christian Ministry dan pendeta dan juga dari Christian and Missionary Alliance di Kanada yang bernama Lee Beach. Lee Beach menuliskan satu observasi tentang apa yang terjadi di North America, di Amerika Utara. Kenapa? Amerika Utara adalah pada mulanya adalah negara Kristen, ya, atau bukan negara Kristen, tapi mayoritas adalah orang-orang Kristen. Sekolah-sekolah kita seperti Harvard dan lain sebagainya, Princeton itu didirikan untuk menjadi apa? Untuk menjadikan calon-calon pendeta itu dapat dididik, ya, seperti Harvard, Princeton, Yale dan semua itu. Pada mulanya itu sekolah-sekolah seminari. Supaya kekristenan itu yang menjadi mayoritas pada mulanya itu dapat menjadi satu kekuatan bagi orang-orang di Amerika. Tapi apa yang terjadi saat ini? Dalam bukunya Lee Beach, The Church in Exile, gereja yang sekarang ada dalam pembuangan. Ya. Gereja yang ada dalam pembuangan, kenapa? Karena zaman sekarang ini, gereja atau kekristenan itu sudah berada di luar. Bukan lagi berada di tempatnya. Ini dia katakan. Gereja, dikatakan the church is one of those former power. Gereja adalah salah satu mantan pialang, mantan penguasa, pialang kekuasaan yang pernah menikmati pengaruh di pusat atau di meja kebudayaan, namun telah diusir dari tempat istimewanya dan kini berusaha menemukan tempatnya di tengah dinamika budaya kontemporer yang terus berubah. Saat ini di Amerika Serikat, kalau kita mengaku sebagai orang Kristen, kadang-kadang, apalagi di tempat-tempat seperti tempat kami, New York, kalau kita menyebutkan diri kita orang Kristen, kita dianggap orang kuno kita, ya. Kita bisa ditertawakan. Siapa lagi mau percaya Tuhan pada zaman sekarang ini? Mana itu ada Tuhan? Jadi kita harus menjadi apa? Kita sekarang justru berada di satu kebudayaan, satu tempat yang sudah menjadi asing. Bagaimana kita harus hidup? Bagaimana kita harus hidup di tempat seperti Mordekai hidup di tempat Persia? Apakah kita menghidupkan kebudayaan-kebudayaan Persia? Adakah kita mengakomodasi kebudayaan duniawi dalam kehidupan kekristenan kita pada saat ini? Semoga tidak. Semoga kita menjadi seperti Mordekai yang tetap teguh, ya. Tetap teguh dalam iman dan keyakinan dan kepercayaan. Tidak mau menyembah. Tidak mau sujud kepada perintah raja-raja yang bertentangan dengan perintah Tuhan. Berani untuk berdiri. Berani untuk berdiri. Itulah sebabnya 1 Petrus 2 ayat 11-12 katakan, saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kita semua sudah menjadi pendatang dan perantau. Kita sudah menjadi minoritas ataupun orang-orang yang tidak lagi berada di satu tempat di mana kekristenan ataupun sudah menjadi satu hal yang tidak ada masalah, tapi sekarang kita dapat memiliki masalah sebagai pendatang dan perantau, ya. Sebagai pendatang dan perantau dikatakan, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi. Milikilah cara hidup yang baik di bangsa-bangsa yang tidak lagi percaya kepada Tuhan dan lain sebagainya. Milikilah kehidupan yang baik supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Adakah kehidupan kita di tengah-tengah
pengasingan kita saat ini, di tengah-tengah keberadaan kita saat ini, adakah kita menghidupkan satu kehidupan yang memuliakan Allah? Atau adakah kita memiliki kehidupan seperti Haman? Semua orang harus sujud kepada saya. Semua orang harus sujud kepada saya. Adakah kita memiliki satu kehidupan yang berserah, satu kehidupan yang selalu berkabung, merendahkan diri kita di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama? Kiranya kita dapat terus-menerus memuliakan Allah di dalam setiap kehidupan kita. Saya baik di dalam nama Yesus. Amin.